Perkenalkan, nama saya Syed Marultua Batubara, NPM 188220026 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang materi budidaya usaha industri tanaman gandum. Materi ini saya ambil dari mata kuliah kebijakan dan pembangunan pertanian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gandum, di mana gandum adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Untuk sejarah gandum bisa kita lihat berdasarkan penggalian arkeolog, diperkirakan gandum berasal dari daerah sekitar Laut Merah dan Laut Mediterania, yaitu daerah sekitar Turki, Syria, Irak, dan Iran. Sejarah Cina menunjukkan bahwa budidaya gandum telah ada sejak 2700 sebelum Masehi. Nah, untuk ciri tanaman gandum ini, di mana tanaman sorghum sekilas mirip dengan jagung atau memiliki batang berbuku-buku, kadang juga dapat memiliki anakan. Untuk keuntungan dalam bertani gandum, bisa kita ketahui bahwa saat bertani gandum ini banyak keuntungannya. Pertama, biaya yang dibutuhkan untuk proses pemupukan relatif lebih sedikit. Dan kedua, diketahui dapat memutuskan siklus hama tanaman kentang. Ketiga, lebih tahan terhadap hama burung karena pada gabahnya terdapat duri-duri. Dan keempat itu, proses panen tanaman gandum ini sangat relatif lebih mudah. Nah, untuk syarat tumbuh pada gandum bisa kita lihat dari pertama itu suatu iklim, di mana iklim sangat berpengaruh pada pertumbuhan gandum, mulai dari ketinggian di atas lahan atau suhu optimumnya, juga curah hujan, kelembapan rata-rata, dan juga intensitas penyinaran. Nah, dan yang kedua itu tanah, di mana tanah harus kita perhatikan dalam penanaman gandum, baik dari pH tanah, syarat tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman gandum, dan unsur haranya. Nah, berikutnya itu tentang kita mengetahui benih gandum. Nah, dalam benih gandum ini sebenarnya berasal dari malai yang matang pada batang utama, mempunyai bentuk warna yang seragam, bebas dari hama dan penyakit, mempunyai bobot yang tinggi, dan seragam benih gandum mempunyai masa dominasi yang tidak terlalu lama, antara 0-4 bulan. Sebelum ditebar, sebaiknya benih direndam beberapa menit di dalam air atau kotoran biji yang telah rusak karena beratnya lebih ringan akan terapung, seperti itu. Nah, untuk cara pengolahan lahan. Dalam cara pengolahan lahan ini, tanah untuk menanam gandum harus gembur. Dalam waktu tanamnya, waktu yang tepat untuk menanam gandum pada akhir musim hujan dan awal musim kemarau. Setelah ditanam, di lahan harus dirawat dengan pengairan dan pemupukan secara rutin. Nah, untuk teknik budidaya, di mana dalam teknik budidaya suatu benih dalam gandum ini bisa diperoleh dalam produksi yang tinggi. Pilihlah benih yang baik atau bersertifikat. Dan dalam pengolahan tanah untuk tanaman gandum hampir sama dengan pada padi gogo atau palawija lainnya, di mana apabila memungkinkan tanah diolah sempurna sampai gembur. Namun apabila terdapat pertanaman sebelumnya, maka pengolahan tanah minimum juga dapat diterapkan. Dalam penanaman gandum, penanaman setelah bedengan selesai dibuat, maka selanjutnya adalah membuat alur atau larikan pada bedengan kedalaman sekitar 5 cm dengan jarak antara larikan 25 cm. Terus untuk pemupukannya bisa kita lihat, di mana pemupukan ini ada jenisnya, yaitu pupuk urea, pupuk SP36, KCL dengan ukuran 200 kg itu per hektar. Begitu juga dengan pupuk KCL 100 kg per hektar, dan juga pupuk SP36 itu 50 kg dalam per hektarnya. Nah, dalam penyiangan dan pengairan, di sini bisa kita lihat dalam penyiangan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada umur 15 sampai 30 HST. Penyiangan dilakukan secara manual atau hand weeding. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit utama yang banyak menyerang tanaman gandum adalah ulat tanah, aphids, kepik hijau, dan jamur. Ulat tanah menyerang pada malam hari saat umur tanaman 1-4 minggu. Sementara itu, kepik hijau umumnya menyerang saat pengisian biji, sehingga biji menjadi hampa atau malai berwarna putih. Jamur menyerang saat curah hujan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tanaman menjadi rebah. Nah, di sini bisa kita lihat panen dan pasca panen. Pada gandum disiap panen apabila 80% dari rumput telah bermalai, batang dan daun telah menguning, serta biji sudah mengeras.
Umur panen bervariasi antara 90 sampai 125 hari, tergantung ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat, maka umur panennya juga semakin lama. Panen sebaiknya dilakukan pada kondisi cuaca cerah untuk memudahkan proses perontokan biji. Nah, berikut bisa kita lihat di sini ada turunan dari pengolahan bahan industri gandum. Mana yang kita lihat itu mulai dari bahan sebelum jadi atau biji seperti biji gandum, mulai dari utuh, yang giling kasar, giling halus, dan katul biji gandum. Mempunyai turunan mulai dari seperti utuh menjadi ke butir dan kemudian direndam sampai terjadi bahan jadi atau yang siap proses. Dan begitu juga terhadap digiling kasar, giling halus, dan katul biji. Semua ada proses menjadi bahan jadi. Makanya dikatakan pengolahan dan turunan ini bisa menjadi salah satu bahan produk yang bisa dipasarkan. Nah, dengan berbagai produk seperti tepung, roti, mie, dan berbagai macam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis situasi atau peluang usaha komoditas gandum dilihat dari tingkat konsumsi dan kebutuhan pasar Indonesia melalui impor. Nah, di mana bisa kita lihat di bulan Januari 881.729 atau di bulan Januari ini permintaan gandum sedikit meningkat di tahun 2018. Nah, di bulan Oktober mencapai 1.232.765. Nah, mengalami penurunan sampai di bulan November dan Desember, dan selanjutnya meningkat lagi sampai menjadi 1.262.407. Yang berikutnya, nah bisa saya jelaskan di sini jumlah impor gandum bulan Januari mengikuti tren tahun sebelumnya, di mana pada bulan Januari 2019 terdapat impor kurang lebih 860.000 ton. Dan impor gandum cukup tinggi terjadi pada semester 1, yaitu di bulan Maret sebesar 1,2 juta ton sepanjang tahun 2019. Tercatat sedikitnya terdapat beberapa bulan dengan impor di atas 1 juta ton, diantaranya bulan September dan Oktober. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat tentang penyediaan atau penggunaan dan ketersediaan per kapita tepung gandum di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020, di mana di dalam data ada penjelasan mulai dari penyediaan atau supply dari tahun 2016 sampai 2020 itu mencapai 5.991, awal mulanya dari 7.591 maaf, dan juga di penggunaan atau utilization mencapai dari 7.591 sampai 5.981, dan begitu juga di ketersediaan per kapita. Nah, di sini ada analisis situasi peluang komoditas dikembangkan berdasarkan konsumsi dan penyediaan per kapita gandum. Nah, berikut datanya yang saya tampilkan mulai dari tahun 2016 sampai 2020, dan juga seperti yang saya bilang, penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan per kapita gandum di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini berikut impor biji gandum dan mesin menurut negara asal utama dari tahun 2010 sampai 2020, mulai dari Australia, Kanada, Ukraina, Amerika Serikat, dan sampai di Singapura, Uruguay. Berikut jumlah-jumlah atau data-data yang diambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, untuk jumlah impor gandum dari negara-negara lain. Yang paling banyak dan paling sedikit terlihat di data mulai dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, hanya itu yang saya bisa jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan selamat siang.